ternyata gue juga kaget gitu. Ternyata dia salah satu anak dokter yang cukup terkenal di terus Bandung. kayak lu anaknya itu gitu. Terus dia cerita juga kayak dia cerita ke mamanya dia lagi dekat sama cewek, ternyata cewek itu anaknya si ini gitu. Terus kayak mamanya juga kaget gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum pacaran juga udah mulai tahu nih, oke, gue akan menghadapi laki-laki yang notabene keluarganya udah ngelihat gue dengan cara berbeda gitu. Dia kan ya gitu deh. Pokoknya waktu pacaran tuh gue jemput dia tuh naik motor. Itu dan dia tipe dengan keluarganya tuh ya dia di provide mobil sendiri gitu. Selama di jalan nih ya naik motor kan kemana gitu. Selama di jalan tuh gue di chat sama orang tua gue kayak, lo yakin sama cowok yang naik motor? Gitu lah, pokoknya sampai lebay banget deh. Versus women. Jadi banyak banget ya buku-buku yang ngebahas tentang perbedaan laki-laki, perempuan. Kayak perbedaan-perbedaan itu kayak bener-bener kayak tertulis gitu semuanya, bahwa perempuan harus begini, laki-laki begini. Terus juga ada buku yang kalau perempuan itu karena dipengaruhi oleh planet tertentu, laki-laki ini, jadi memang sifatnya begini dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya memang ada kayak behavior dari perempuan dan laki-laki tuh yang kayak udah mutlak. Kalau cewek kayak begini gitu kan. Biasanya tuh apa sih tipikal cewek lebih perasaan tadi ya kita bilang juga. Cowok lebih logika. Cewek kodratnya jadi ibu rumah tangga, cowok yang kerja gitu. Terus juga itu salah satunya yang paling signifikan adalah pembagian peran laki-laki dan perempuan yang seolah-olah tuh kalau berbeda dari buku-buku yang ditulis segala macam itu kayak nggak ideal dan bener. Susah banget buat gitu, apalagi society gitu, masyarakat tuh kayak demen banget kayak jadi trigger gitu ya, bahwa kalau misalnya ada yang berbeda dari yang mungkin artikel dibaca atau yang dipahami atau diyakini atau dijalani sama masyarakat gitu, kayak kok gini sih, kok aneh sih gitu. Sehingga orang-orang yang berbeda itu rada takut justru. Benar. Padahal sebenarnya ya, meskipun orang tuh kayak menganggap tabu, kok cowoknya kayak terkesannya ceweknya lebih sukses gitu ya. Dan diomonginnya tuh kayak gitu, padahal sebenarnya dalam keseharian hidup banyak yang emang ngalamin juga. Cuman berapa banyak nih yang berani speak up, gimana untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Nah sekarang nih udah ada 2 orang di depan kita yang siap sharing dengan perbedaan tersebut. Kenapa akhirnya 2 orang ini yang dipilih? Dikenalin dulu ya. Satu, Bapak namanya Bram. Saya kenalin dulu, ini udah izin. Halo. Udah izin, umurnya 32, menikah sama Karin umurnya 29. Nah, Bram ini umur 32, pekerjaannya sebagai supplier spring bed gitu ya. Salah satu brand spring bed. Asik. Salah satu yang enggak gitu ya. Satu lagi Karin ini sekarang jadi residen atau mahasiswa untuk sekolah S2 kedokteran anestesi gitu. Dan udah pacaran dari tahun 2014. 2014, menikah di tahun 2020 sampai sekarang gitu ya gitu. Dan ada banyak sebenarnya yang struggle perbedaan yang dialami dari awal kenalan. Bisa diceritain dulu nggak sih apa aja perbedaan-perbedaan yang mendasar banget yang tadi kita sebutin kali ya, lebih relate ke sana? Oke. Perbedaan. Sweet dulu. Selain perbedaan gender ya. Iya. Wow. Beda banget sih itu. Beda banget ya. Iya. Pertama dari umur kita beda lumayan, beda 3 tahun. Mungkin umur nggak terlalu gimana ya. Lalu dari sisi keluarga. Dari sisi keluarga kita banyak cukup perbedaan. Istilahnya keluarga saya tampil dengan sederhana. Kalau Karin keluarga gue juga sederhana ya? Cuman kayak dokter semua gitu. Dia keluarga dokter semua. Iya. Jadi sedangkan di Bandung tuh kayak kita Bandung, jadi kayak kalau dokter tuh kayak gimana ya, kayak dipandang lebih gitu kadang. Kayak ada perbedaan status sosial yang berbeda gitu ya. Dan dari kakek gue yang kayak udah dari jadul banget jadi dokter yang belum ada dokter gitu kan. Jadi kayak
ya lumayan berbeda. Terpandang lah ya gitu Iya, sebenarnya. betul. Nah, dengan perbedaan itu yang tadi mungkin aku di awal gitu aku bilang banyak banget masyarakat tuh yang suka kayak kalau hal berbeda dari buku tutorial yang nggak ada itu gitu ya atau artikel-artikel yang sering dibaca, kayak ada konsep ideal kan gitu bahwa ya idealnya laki-lakinya dong yang harus status sosial lebih tinggi atau misalnya minimal harus sama gitu. Tapi kan kalian berbeda nih, ya kan? Gimana caranya akhirnya ketemu di tengah jembatan untuk supaya si perbedaan itu bisa selaras, bisa menikah bahkan. Sesepadan juga gitu. Cerita dari awal kali ya, Boleh. mungkin sedikit mungkin ya intronya. Jadi kita punya background waktu pacaran tuh, awal pacaran tuh kita nggak to the point mau langsung pacaran. Background gue waktu itu gue lagi kecewa sama satu cewek dan gue waktu itu ngomong sama Tuhan kayaknya gue nggak mau cari cewek dulu deh, gue mau fokus gue kerja dulu. Gue mau senengin diri sendiri dulu gitu waktu itu. Lalu Karin juga sama, punya background nggak lagi nyari cowok ya, memang dia lagi nyari solusi sama diri sendiri gitu. betul. Entah kenapa banyak momen ya yang kita lewatin bareng-bareng dan kita ngerasa cocok gitu. Ya pasti cowok duluan lah ya untuk approach. Kalau in this position, cowok deketin lu. Iya kan? Untungnya dia mengakui guys, biasanya dia Gengsi, pengen dikejar-kejar. Terus. Ya coba gentle untuk nanya ke dia, kayaknya gue cocok sama lu tuh. Secara waktu itu masih secara ngobrol aja ya. Kita nggak terlalu mikir jauh secara profesi, secara umur, secara lain-lain lah. Terus setelah jalan terus ya kita jadian waktu itu. sebenarnya sebelum jadian tuh udah mulai nyadar. Iya. Kayak secara sifat lu cocok, ngobrol cocok, tapi begitu kayak ngomongin keluarga, tunggu dulu, kayak apa sih ya, intinya apa yang dia ceritain kan kalau sebelum pacaran pasti ngomong lah ya, keluarga gue gitu. Di situ dia tahu kalau lu tuh anaknya. Ternyata gue juga kaget gitu, ternyata dia salah satu anak dokter yang cukup terkenal di terus Bandung. kayak lu anaknya itu gitu. Terus dia cerita juga, kayak dia cerita ke mamanya dia lagi dekat sama cewek, ternyata cewek itu anaknya si ini gitu. Terus kayak mamanya juga kaget gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum pacaran juga udah mulai tahu nih, oke, gue akan menghadapi laki-laki yang notabene keluarganya udah ngelihat gue dengan cara berbeda gitu. Tapi satu sisi juga gue tahu kalau gue tahu keluarga gue, jadi kayak gue tahu kalau misalnya gue jadian sama dia itu akan men-trigger api di keluarga gue. Sebenarnya dari awal tuh udah tahu gitu, dari sebelum kita pacaran ya. Iya, dari sebelum jadian tuh sebenarnya udah ngomongin itu juga, udah sempet lah ada trigger. Tapi belum terlalu gimana, karena kan gue juga nggak komitmen sama dia juga belum komitmen sama gue gitu. Jadi kayak baru deket-deket, yang ngedeketin baru saling kenal. awal-awal banget. Iya. Tapi kejadian si api itu akhirnya membara. Nah, Menarik. api kejadian setelah jadian. Okay. Jadi Apa yang kita selang cukup lama ya. Jadi ada cerita lucunya gini. Jadi cerita dulu waktu kita jadian tuh tanggal 7 bulan 7 2014, 7714. Which is 7 tuh selalu jadi angka sial buat gua karena gua selalu putus di bulan ke-7 sama gua punya mantan 2 dan dua-duanya putusnya di bulan ke-7. Jadi nggak pernah nyampe ke bulan 8. Nah, waktu itu gua ngomong sama dia, gua mau ubah si 7 itu jadi sesuatu yang baru gitu. Terlepas dari itu, ya dia pun oke dan sudah klop sama gue. Nah tanggal 7 jadian, jadi ada cerita uniknya tuh tanggal 8, gue kan kerja ya. Lalu tanggal 8 tuh gue dipanggil sama bos gue untuk literally pindah kota, pindah cabang. Untuk menangani cabang lain bukan di Bandung, which is gue harus pindah kota
ke Jogja. Ke Jogja waktu itu. Dan itu baru 1 hari pacaran sama dia. Begitu siang ketemu bos, malam tuh langsung ketemu sama dia, langsung gue ceritain. Terus pertanyaannya gini, kita baru 1 hari jadian, pokoknya dia intinya memberikan kabar buruk ya, menurut dia kabar buruk buat Gimana hubungan nih? gitu. Gimana ya, kok baru 1 hari gitu. Lu jadi mau jadian nggak sama gue? Masih mau nggak sama gue kalau gitu? putus masih keburu nih. Iya nih, baru 1 hari lah, belum no hard feeling. Iya benar. Terus dengan gue yang notabene emang selalu kayak, hah ya udahlah nggak apa-apa, gue juga nggak butuh sama cowok gitu, jadi ya nggak masalah. Waktu itu kan gitu, karena dia tuh cowok pertama gue belum pernah punya cowok, jadi gue pernah deket tapi nggak pernah jadian gitu. Jadi kayak, hah ya udahlah, gue juga bisa kok hidup sendiri, gue mandiri gitu lah. Jadi udah pergi aja gitu waktu itu. Ya betul. Jadi setelah dia ngasih statement gitu, gue cukup yakin, dan gue juga waktu itu kan memang prinsipnya mau ngejar karir dulu ya. Makanya gue ambil take a chance itu, gue pindah. Waktu itu kalau bos sih waktu itu pindahnya cepet, selang 1 minggu itu gue langsung pindah. Tapi gue minta waktu, ya sekalian gue ya sebulan lah kurang lebih pindah waktu itu. Akhirnya pindah. Nah, selama perpindahan itu ternyata ada api yang cukup besar dari Karina. Ya karena gue belum ngomong jadian, itu tuh kayak jadian 1 hari gitu kan. Tapi ya udah biasa, besoknya kan pergi pokoknya bareng sama teman-teman. Terus kayak itu tuh hari Senin ya kita jadi. Senin. Nah hari Sabtunya kan baru tuh gue ada waktu sama keluarga, gue ngomong lah, gue tuh udah jadian gitu. Ya udah terus langsung ya gitu deh, langsung kayak, hah sama siapa? Sama si, udah kenal sebenarnya, sama si Bram gitu. Lo nggak mikir kayak gitu lah, karena ekspektasi keluarga gue itu waktu itu kan, ya kan keluarga gue semua dokter, jadi ekspektasinya lo harus nikah sama dokter supaya dia tuh bisa ngertiin lo gimana kalau lo nikah sama, kalau lo sama orang yang kalau lo sekolah nanti ngomel, kalau lo pokoknya emang bapak gue udah mikirnya udah aneh-aneh lah. Kalau lu sekolah lu ngomel, kalau lu mau kejar karir lu nggak boleh, dibatasin gitu. Gue nggak mau lu nggak sekolah, pokoknya kayak gitu deh. Jadi intinya sebenarnya ekspektasi keluarga gue tuh udah tinggi juga gitu sama gue. Terus beda keluarga, terus kayak dia kan ya gitu deh. Pokoknya waktu pacaran tuh gue jemput dia tuh naik motor. Dan dia tipe dengan keluarganya tuh, ya dia di provide mobil sendiri gitu, nyetir sendiri. Memang dia cukup mandiri ya. Tapi begitu dan dia bisa naik motor sebetulnya. Bisa. Tapi begitu gua jemput dia ke rumahnya naik motor, ya kan pasti kan orang juga lihat, kok mobil nggak dibawa gitu. Tapi awalnya tuh nggak apa-apa, waktu dia ngedeketin tuh nggak masalah gitu. Karena masih belum tahu pacaran. Belum jadi lah ya orang tua. Ya belum jadi lah. Udahlah sih, kalian biasanya naik mobil, sekarang naik motor gitu kan. Terus waktu udah jadian, dia jemput gue naik motor. Selama di jalan nih ya, naik motor, kan kemana gitu. Selama di jalan tuh gue di chat sama orang tua gue kayak, lo yakin sama cowok yang naik motor? Gitu lah, pokoknya sampai lebay banget deh. Terus apa ya waktu itu, sempet hujan. Pernah kejadian juga hujan. Jadi kan, itu kan 1 bulan doang nih. Jadi gue punya waktu ceritanya, 1 bulan doang. Jadi waktu itu tuh kayak, udah deh pokoknya pergi hampir setiap hari dia pulang, hampir lah ya, nggak setiap hari mati, pokoknya hampir setiap hari. Jadi waktu itu 1 kali hujan terus mikir, udahlah naik motor aja, nanti kalau naik mobil gue dinyinyirin sama orang tua gue gitu kan. Jadi waktu itu tuh mau naik motor, terus orang tua gue nggak terima gitu, kayak lu ngapain lu jalan-jalan naik mobil gitu intinya. Ya di situ tuh kayak mau nggak, ya udahlah gitu kan. Nah salahnya itu di situ ngambil chance tuh, gue naik mobil lah sama dia. Jadi dia nyetirin mobil gue, motor dia ditaruh di rumah gue. Nah itu udah salah banget sih menurut gue waktu itu. Itu makin menjadi. Makin menjadi kayak tuh kan bener gitu. Ya laki lo juga nerima-nerima aja dikasih di provide gitu loh. Lo nanti laki lo, ya gitulah intinya. Iya dan waktu itu secara penghasilan memang menurut orang tua gue, nggak salah gitu. Ditanya, mungkin ditanya, kersi berapa kerjanya apa? Ditanya, gitu. Lu kerjanya apa? Lah gue maksudnya, ya gue mau ngomong apa ya? Gue ngomongnya, oh iya dia sales gitu. Sales kasur. Ya memang iya gitu ya. Posisinya waktu itu sales dia di Bandung. Sales kasur, terus kayak orang tua gue langsung kayak, hah nggak salah anak gue sama sales gitu kan. Ya, terus kayak, udahlah pokoknya intinya itu fail banget di situ. Intinya gue setiap hari di rumah kayak, yakin lo masih belum yakin kayak gitu. Dia sih nggak tahu, awalnya dia nggak tahu. Jadi dia ya yo-yo aja. Ya. Dia pendam sendiri.
Iya, gue pendem sendiri karena gue pikir kayak ya gue kan belum tentu nikah sama dia, belum tentu lama juga, karena waktu itu kan dia mau pindah, jadi pikir ya belum tentu pas habis pindah juga gue masih sama dia gitu. Jadi ya ngapain gue ibaratnya ngeluarin yang jelek-jelek di keluarga gue ke dia gitu kan, gue tumpahin, jadi biarin aja gitu. Cuman dia udah mikir tuh, emang ini orang tuanya oke ya. Secara bapak gue, kan gue anak bapak banget ya, anak papa gue banget, jadi bapak gue tuh kayak protektif lah gitu. Lu naik motor, lu kok ini gitu. Nah, posisi waktu itu mobil gue baru 1 bulan dibeliin sama bapak gue juga. Jadi kayak, bapak aja belum pernah nyetirin mobil itu, pacar kamu udah nyetir, gitu deh. Setia naik motor, gitu lah pokoknya. Berapa lama akhirnya Bram kerja di Jogja? LDR-an? LDR-an, jadi sampai terakhir kita nikah masih LDR-an. Wow. Jadi kita 2014 jadian, 2020 kan nikah. Masih Jadi 6 tahun. Di Jogja 3 tahun, lalu move lagi ke Bali. Bali 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Lalu kita nikah di Bali. Dan itu setelah nikah pun kita masih LDRan. Sampai nggak LDRan tuh baru tahun ini di 2021. Ya, awal 2-3 bulan ini lah ya. Awal tahun. Banget ya. Februari ya aku pindah. Iya benar. Februari 2021 baru bersatu ya. kita bersatu. Yang paling menarik dari cerita perbedaan kalian ya, sebagai seorang laki-laki yang biasanya orang bilang pride-nya harus dijaga dan dijunjung tinggi. Apa yang dirasain pada akhirnya tahu? Ya kan, karena sooner or later ternyata cerita kan, karena udah makin serius nih. Tergores gak sih sebagai seorang laki-laki? Gua kok diinjek-injek misalnya ada perasaan kayak gitu. Pasti. Nah, gimana? Istilahnya kalau pakai luaran mau dibuka gitu loh. Gimana tuh Bram? Panas lah istilahnya. Maksudnya gini, tapi gue cukup positif ya. Maksudnya nanggepin semua tanda tanya besar dalam Bram tuh bisa nggak sih pasangan sama Karin? Ya gue tunjukkan dengan karir gue yang ya lumayan bagus, puji Tuhan diberkati gitu ya. Sampai saat ini gue masih kerja yang sama, perusahaan yang sama, dikasih kepercayaan lebih dan lebih gitu ya. Beberapa kali pindah kota, pindah cabang, dan itu dilihat sama keluarganya gitu. Ya mungkin by the time ya, dilihat, oh sekarang tahun ini udah bisa gini, tahun ini bisa gini gitu. Sampai yang mungkin Papa mama gue tuh nggak pernah puas, jadi kayak ngelihat dia tuh kayak, ini kok udah setahun aja gitu. Ini kok udah 2 tahun udah mulai makin panik sebenarnya keluarga gue waktu itu. Tapi gue pikir putus gitu. iya, sebenarnya ngarepinnya putus. Ngarepinnya putus kan? Iya, ngarepinnya putus lah. Karena kan jauhan, terus kan nggak kelihatan kan. Kan justru karena dia ke Jogja sebenarnya gue ngerasa untung dia ke Jogja gitu. Karena capek gue sebenarnya itu 1 bulan kan, maksudnya gue kayak dihantam terus sama keluarga gue. Terus dia pindah tuh langsung udah aja hilang reda keluarga gue. Karena mikirnya kan nggak pernah keluar gitu kan. Karena sejak dia pergi kan ya udah nggak pernah pacaran, nggak pernah apa, paling telepon juga ya lu pakai HP lu sendiri gitu kan. Jadi nggak gitu kelihatan sebenarnya. Tapi tahu-tahu pas dia pulang kayak, udah nih mau berangkat dulu ya, mau kencan nih mau setahunan gitu. Terus bapak gue kayak, udah setahunan gitu, udah 2 tahunan gitu. Jadi kayak mulai ngerasa, jangan-jangan nih anak serius gitu. Memang waktu itu, lu serius lu sama si Bram? Masih gitu? Ya masih gitu. Tapi di tahun kedua gue baru mikir tuh, kayaknya gue harus kasih tau sama dia deh. Kalau misalnya dia nggak bisa nerima keluarga gue yang kayak gitu, somehow akan jadi masalah juga gitu. Tapi itu posisinya gue udah beresin yang lain-lain ya, kayak maksudnya dia tuh dulu berharap punya cewek yang kerja di rumah sebenarnya. Ya benar, standar cowok tuh akan sama gitu. Gue adalah orang yang memprovide, gue berharap cewek gue adalah yang gue provide gitu, yang bisa ya di bawah, maksudnya ya nurut sama gue gitu loh. Nah dia juga sebenarnya berharap cewek nggak kerja kan, nggak kerja. Terus gue di situ ngomong, lu kalau mau sama cewek nggak kerja kita putus sekarang gitu. Waktu itu gue posisinya gitu, karena gue nggak bisa nggak kerja. Gue kerja bukan masalah uang gitu, tapi gue kerja karena gue suka apa yang gue kerjain dan gue ngejar karir gue gitu. Dan di sini panggilan gue gitu. Jadi gue nggak mau gue pacaran atau gue nikah tuh
memutus panggilan gue gitu. Gue bilang, jadi kalau lu nggak bisa menerima gue, mendingan kita putus aja. Jadi gue juga nggak capek-capek kan fight sama keluarga gue gitu waktu itu. Itu keren. Jadi gue udah ngomong sama dia, terus dia kayak ya udah deh gimana. Iya, awalnya sih masih ini ya, masih bimbang gitu. Karena gue punya gambaran ideal seorang cewek, which is nanti istri gue tuh ya seperti itu gitu ya, normal-normal aja ya, di rumah ngurus anak, nggak usah aneh-aneh lah, udah kerja mah urusan cowok gitu. Ya nggak tahu kenapa ya sama gue juga ujungnya gitu. Yang ternyata beda banget ya. Beda banget, dan kita dia bersyukurnya melewati masa pacaran dengan keterbukaan gitu. Satu persatu kita buka gitu, maksudnya apa yang jadi pemikiran dia, apa yang jadi pemikiran gue, apa yang jadi gue paparin dia sama kehidupan gue, kayak kan gue koas waktu itu, dia melihat merasakan lah. Ya gue tidur seruangan sama cowok gitu kan, ya maksudnya kan koas nggak bisa lu milih dong, lu jaga sama siapa gitu. Gue paparin dia, gue jaga nih, gue nggak bisa balas lu, gue beneran nggak balas dia. Jadi dia mau chat gue, mau jam berapa, gue tahu dia chat tapi gue sibuk gitu. Jadi gue literally kayak, nih lo, lu mau nikah, mau sama gue nih, mau serius, gue kasih lu hidup gue. Kalau lu nggak bisa terima gue dengan kehidupan gue yang kayak gitu, ya lu jangan sama gue gitu. Dibanding berantemnya nanti udah nikah kan, capek gitu. Nah, proses ini tuh kan bukan proses yang gampang ya, Bram, Karin, meyakinkan orang tuanya Karin. Tapi pasti kan juga ada proses meyakinkan diri sendiri kan, sampai akhirnya memilih untuk kayaknya she's the one and he's the one, sampai akhirnya menikah. Ada kompromi yang kalian lakukan. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah tuh gimana? Apalagi dengan perjalanan yang gak smooth, perbedaan itu akan selalu ada gitu loh. Sebetulnya kalau nggak tahu, kalau gue sih ngelihatnya banyak momen-momen yang jadi gue yakin. Jadi kalau gue mungkin berdasarkan itu ya, momen-momen itu ya, salah satunya ya dengan gue pacaran sama dia tuh support karir gue, maksudnya meskipun jauhan LDRan dia support. Oke, itu satu tanda lah istilahnya. Kedua, waktu itu orang tuanya juga sempat ikut liburan ke Jogja, sempat datang. Ya mungkin mau melihat gue juga secara langsung seperti apa, karena kan kita nggak pernah ada momen kontak atau ketemu bareng atau jalan bareng, nggak pernah ada. Nah terus pulang dari situ dia laporan sama gue, orang tua gue suka sama lu, maksudnya karakternya in person. Nah itu buat gue satu tanda, karena yang gue lakuin tuh gue nggak jadi orang lain waktu ada orang tuanya, tapi gue tunjukin diri gue sejujur-jujurnya gitu, seblak-blaknya gitu, yang suka bercanda, yang nggak pernah serius, maksudnya terus nggak kaku ya gitu ya. Jadi ya itu momen-momen yang bisa ngebikin, waduh, kayaknya she's the one gitu. Selain didoakan ya kita bawa waktu awal pacaran, jadi memang gue ambil dia tuh, maksudnya ajak dia tuh untuk, ayo dong kita doain yuk, maksudnya hubungan ini. Waktu itu sebelum pacaran deh kayaknya. Sebelum pacaran, iya. Sempat berdoa sama-sama. Which is berdoa bukan bareng-bareng, tapi dia doain sendiri, gue juga sendiri gitu. Iya, tapi posisinya emang dia udah tutup hati buat cewek lain ya, gue juga saat itu. Sebenarnya kayak jadian kayak gitu, tapi ya udahlah ya waktu itu. Wow. Ini menarik banget ya. Aku tertarik sama cerita Karin tadi tuh gitu, bahwa sebenarnya dari pihak keluarganya Karin terus ngepok dia gitu ya, dengan terus dibeberin, ini Bram begini, yakin begini, terus gitu. Secara psikologis kan mempengaruhi ya, Rin? Iya. Pasti sedikit banyak lah. Pasti kan gitu. Apalagi datangnya dari keluarga. Keluarga tempat ya semuanya di-provide keluarga, ya dong. Semuanya lah gitu, fasilitas, pendidikan, nama, semuanya gitu. Dan ketika, kan kalau ngomongin tentang pasangan gitu ya, apalagi jodoh, itu kan seseorang yang kita pilih kan. Seseorang yang kita pilih ternyata berbenturan ya sama keluarga. Sampai separah apa, momen apa Rin yang paling mungkin yang pernah terjadi sama Karin dari pihak keluarga yang mungkin sempat bikin pikirannya mungkin kalut,
jadi procrastinating ke Bram dan sebagainya? Ada sih, itu banyak karena keluarga gue tuh tipikal yang nggak konfront ke orang gitu loh. Maksudnya dia, karena keluarga gue kan dokter ya, maksudnya jadi kayak mindsetnya tuh oh ya selalu be good to others gitu loh prinsipnya. Tapi waktu dia nggak setuju ya dia akan nge-pushnya gue karena mereka mikirnya mungkin di saat gue udah nggak sanggup lagi gue akan putusin dia anyway gitu loh. Tapi gue posisinya di situ apa ya yang ngebay banget tuh ini sih, intinya kalau pergi sama dia pulang dia apa gitu ya, itu gue lu yakin, pakai selalu ditanya masalah lu yakin nggak sama dia tuh naik motor, dia tuh nggak ini terus nanti kalau lu nikah lu emang bisa dia bisa provide lu minimal yang gue provide ini. Ya, lu kan udah hidup enak nih gitu. Lu mau nanti lu ngontrak rumah gitu, lu mau kayak gitu-gitu. Yang lebih itunya lagi kan gue kan tipikal yang sebenarnya kalau orang tua gue kenal gue tipikal yang tidak bisa diancam gitu. Jadi kalau lu mengancam gue ya mohon maaf nih gue kabur gitu. Jadi kalau gue tipikal yang kayak lu kan sekarang tiap hari naik mobil nih gitu ya. Ya udah sok aja kalau misalnya lu mau pacaran sama dia lu naik motor, jangan lu pakai harta kita gitu. Harta keluarga gue. Iya benar kayak gitu tuh. Jangan lu pakai harta. Jadi kayak gua ambil kayak jadi dia ngambil kunci mobil gue. Dia berharap gue akan ya takut apa sih kayak merasa terancam. Aduh jangan dong gitu. Gue tidak bisa hidup tanpa mobil gue. Tapi ya waktu itu gue di situ kayak pengen prove them wrong gitu loh saat itu. Karena gue ngerasa gue yakin nih sama nih orang gitu loh. Jadi alasan mereka nggak setuju tuh kan sebenarnya sedikit banyak karena masalah ekonomi dan status dong ya gitu. Dan buat gue pribadi tuh kayak ini nggak signifikan gitu loh. Kenapa masalah uang dan status nih jadi penting gitu loh? Karena buat gue nggak peduli status laki gue apa, tapi gue lebih peduli kayak gue bisa sama dia gitu, gue cocok sama dia, gue bisa hadapin masalah-masalah gue depan tuh sama dia gitu loh. Bukan masalah laki gue kasih gue duit, mohon kalau laki gue kasih gue duit, ya mungkin gue gak sama dia gitu loh. Wow. Tapi iya karena gue gak ngerasa duit tuh something yang harus gue kejar-kejar gitu loh. Kayak ya you do it the best you can ya with uang tuh. Dan menurut gue hidup cukup tuh cukup, bukan yang kayak gue harus hidup lebih naik mobil Mercy, naik mobil BMW, enggak gitu. Jadi buat gue tuh alasan itu tuh agak-agak sepele gitu, yang orang tua kasih ke gue. Jadi gue gak bisa menerima kenapa gue gak boleh sama dia gitu. Jadi waktu kunci mobil gue diambil, gue ngerasa, oh ya udah, gue akan naik motor sama dia. Waktu itu tapi Bram tahu nggak kejadian kayak ini? Awalnya gue bohong, awalnya gue bilang kayak, oh mobil gue lagi mau dipakai sama orang tua gue gitu. Kenapa waktu itu nggak langsung bilang, Ren? Karena posisinya gue juga belum 100% yakin sama dia bisa menerima keluarga gue, gue ada ketakutan sendiri, maksudnya gue bocorin keluarga gue gini, putus sama gue, ya dia cerita gitu loh. Itu ya ada lah kayak gitu, karena kan sebenarnya gue pacaran sama dia ya belum terlalu yakin sih waktu itu, maksudnya kayak ada gue sanggup juga nggak ya gitu. Sebenarnya ada still questioning ya. Ada sih, adalah satu kerjaan dia waktu itu nggak pasti gitu kan, pindah kota juga kan? Pindah kota, sedangkan gue ada dalam profesi yang gue nggak bisa pindah kota somehow gitu. Gue harus settle gitu. Bisakah gue ya menyuruh dia untuk settle sama gue misalnya, atau terus yang kedua ya itu sih, bisa nggak dia menerima gue yang masih mau sekolah, nggak mau punya anak, pokoknya gue nggak nahan punya anak gitu. Itu tuh masih fokus sama itu bisa nggak gue komunikasiin sama dia gitu loh. Jadi tuh itu sebenarnya ya gue juga nyembunyiin itu sama dia. Akhirnya setelah 2 tahun gue mikir udahlah nggak bisa, ini terlalu lama, kayak kalau gue nggak ngomong, gue nggak jujur, udah. Wow. Oke. Gitu. Itu dari sisi Karin ya, cerita dari keluarganya. Nah, kalau dari Bram nih, gimana ternyata waktu akhirnya tahu, dan apa kata keluarga juga gitu? Iya. Sebenarnya dari awal pacaran, kalau gue cerita langsung sama keluarga, gue pacaran sama satu cewek, background keluarganya seperti ini. Keluarga gue cukup kaget. Awalnya melarang malah, udahlah janganlah, coba cari yang lain gitu. Waktu itu ngomong seperti itu. Terus ya waktu ke waktu mungkin setahun lebih, setiap kali gue kan posisi waktu itu di Jogja, di Bali, pulang tuh selalu
selalu pergi sama Karin, pacaran gitu ya. Pokoknya kita spending time tuh berdua. Setiap kali gue pulang pasti harus ketemu Karin. Nah, keluarga tuh ngerasa, wah ini si Bram masih lanjut nih, gitu. Nah, keluarga sempet apa ya, me-warning untuk ayo coba pikirin lagi Karin tuh emang yang dicari gitu. Itu satu. Yang keduanya, papa mama tuh selalu bilang tuh hati-hati ya kamu, kalau sakit hati ya nggak apa-apa tapi jangan berkepanjangan. Jadi kayak mereka tuh udah mempersiapkan anaknya tuh untuk putus ya. Jadi memang mereka udah ngasih sinyal-sinyal hati-hati kalau sampai putus, jangan sampai jangan sampai parah lah istilahnya gitu. Karena mereka juga ngerasa perbedaannya cukup banyak gitu. Terus gimana Bram sebagai laki-laki yang memang secara kondisi ekonomi berbeda, apalagi dengan prinsip hidupnya Karin yang punya tujuan karir yang jelas, masih banyak hal yang ingin dikejar, sementara mungkin dari kalau keluarga udah bilang begini kan pasti mungkin dalam hati kecil kalian gini, kalau misalnya diterusin kualat nggak ya? Betul. Apakah nanti akan terjadi hal-hal yang justru yang amit-amit gitu kalau diterusin? Ada nggak tuh pikiran kayak gitu? Pasti ada, dan itu kepikiran terus ya. Ya maksudnya harus kita pikirin, mau nggak mau harus kita pikirin karena ini kan untuk masa depan dan kita nggak mau jadi sama-sama. Maksudnya Karin nggak mau jadi anak durhaka, gue juga nggak mau jadi anak durhaka. Which is kita tuh harus pikirin ini secara matang, dan gue selalu ngajak dia, selalu mancing dia untuk terus improve dari NF 1, NF kedua, NF ketiga. Apa sih yang harus kita lakuin nih? Tapi basically gue sama dia tuh nggak mikirin kayak gimana cara bikin keluarga kita setuju gitu. Karena ya itu jalanin aja. Ya karena menurut kita kayak ya udah gitu. Kalau in the end gue proof kalau gue tuh yakin sama dia, masa sih keluarga gue tuh masih mikir kayak gitu, dan ternyata benar gitu. Maksudnya sebenarnya kuncinya adalah gue tuh sama dia tuh kita duluan yakin gitu. Karena gue juga nggak mau, maksudnya gue juga capek lah kalau gue harus melawan keluarga gue, padahal gue sendiri sama dia tuh belum ngerasa yakin gitu. Jadi emang satu tuh kita udah yakin, tahun berapa ya? 3 ya kan, ketiga lah. Tahun ketiga tuh kayaknya gue udah ngerasa kayaknya ya mesti kita saling ngomong kayak gue udah deh, gue yakin deh sama lu gitu, lu juga yakin sama gue, ya udah gitu. Oke, kalau misalnya emang lu mau kayak gitu, ya berarti masalah yang di luar harus kita beresin juga, nggak bisa gitu dengan lu nerima gue nerima lu, kelar masalah tuh enggak gitu. Itu baru di situ kayak gue ngomong, baru mulai berani lah gitu ngomong ke keluarga gue, baru mulai berani nyamperin keluarga dia waktu dia nggak ada, gue ajak orang tuanya pergi, kayak udahlah bodo amat nanti mamanya ya ngomel-ngomel sama gue udah gitu. Sama dia juga bisa datengin bapak gue pas gue nggak di Bandung gitu. Jadi di situ baru kita tuh ya udah kalau lu udah yakin sama gue, ayo kita step up the game, kita beresin urusan keluarga ini gitu, nggak beres-beres gitu. Dan emangnya akhirnya satu persatu kebuka aja gitu jalannya. Walaupun sebetulnya yang kalian lakukan cukup beresiko ya. Oh sangat sangat beresiko, bisa istilahnya. Karena iya kan gitu, bisa emang bagus banget atau ya doom gitu buat kalian berdua. Sangat beresiko. Cuman ya maksudnya gue juga kasih alasan reasoning lah kenapa gue tuh sama dia gitu loh, bukan sama orang lain. Gue juga ngomong ke keluarga gue nggak cari cowok lagi, dan gue cari dia bukan karena, gue jelasin lah intinya keluarga dia gitu. Gue nggak nyamperin mamanya dia juga, mamanya dia ngomong yakin kamu mau keluarga kita gini gitu loh. Itu tuh ada omongan itu. Dia ngomong ke bapak gue, malah bapak gue dibilangnya lo harus punya rumah dulu pokoknya gitu dah. Ke orang tua Karin. Iya. Bram digituin. Ya kan? Oh iya sempet datengin bapak gue, minta izin serius gitulah ya. Ya, terus ya ditanya ya simpelnya halusnya mungkin nanti mau tinggalnya di mana gitu kan, itu udah ngerti lah maksudnya. Oh oke. Yeah. Nah
ya gue mau kerja jelasin mau kerja apa, mau nanti berapa kalau lama. kerja sama orang tuh bisa dipecat gitu. Emang mau hidup pakai gajinya sekarin gitu. Oh iya? Iyalah. Terus kayak lu nggak keluar aja bikin usaha sendiri. Terus bapak gue tipikal yang provide kan, jadi kayak nih gue ada tanah di sini, lu pakai aja, lu usahain aja, lu keluar gitu. Bapak gue udah kayak gitu, udah sampai situ. Sama pertanyaan berikutnya adalah gimana sih, apa prinsip-prinsip yang diterapkan akhirnya sampai bisa menjembatani hal tersebut, kayak misalnya dalam hal ekonomi misalnya. Apalagi sekarang udah nikah kan menjadi satu gitu ya. Gimana, apa prinsip-prinsip baru yang diterapin gitu? Ini menarik sih, maksudnya sebenarnya prinsipnya di dia dulu awalnya. Jadi dia bilang gini, gue mau sampai mati bapak lu nawarin gue juga nggak mau gitu. Tapi kalau bapak lu punya usaha, gue disuruh bantu, gue mau gitu. Karena gue juga sebagai anak mau berbakti sama orang tua. Tapi kalau gue dikasih kerjaan dan gue disuruh keluar dari kerjaan primer gue demi ngerjain kerjaan bapak lu, gue nggak mau gitu. Ya itu salah satunya gue coba nunjukin, maksudnya dengan kekurangan gue yang banyak ini, gue punya prinsip gitu. Gue mau berdiri di kaki sendiri, mau sepincang apapun kaki gue itu, gue akan berdiri di situ. Lu mau kasih fondasi-fondasi lain yang lebih bagus, lebih hijau gitu ya. Sorry, nggak dulu, karena gue masih punya kaki sendiri untuk berdiri. Dan itu mungkin yang dilihat sama keluarganya, oh ya at least Bram nggak punya apa tapi punya prinsip lah untuk jalan hidup gitu. Ya awalnya sama bapak gue dikiranya ini orang dikasih nggak mau gitu, susah nih si Bram susah gitu. Tapi ya gue juga di situ ya peran anak ya kan, namanya kan gue anaknya, dia bukan gitu. Jadi ya gue peran anaknya juga jelasin ya, dia prinsipnya nggak gitu, nggak semua orang tuh mau dikasih usaha tanpa dia berusaha gitu loh. Gitu. Dan itu posisi Karin, itu harus di note. Karena posisi Karin sebagai anak di situ adalah menebalkan prinsip dari pasangannya. Ya, prinsip dari pasangannya gitu. Dan itu jadi makin yakin gitu. Oh, anak gue berpikir seperti itu ya. Ya, dan itu tuh karena dia nggak mungkin bisa ngeyakinin bapak gue, dan itu kan kayak berlaku untuk semua orang deh. Jadi harus anaknya yang dari maju. Internal lah istilahnya ya. Gitu. Nggak bisa kalau dari orang luar, dia nggak akan mungkin bisa nerobos dinding keluarga gue kalau bukan ada gue di sana. Sama kayak gue juga nggak bisa nge-blend ke keluarga dia kalau nggak ada dia yang ngajak gue gitu. Ya, itu yang disebut jembatan mungkin ya. Betul. Karena kan setiap punya keluarga tuh punya sistem sendiri gitu, dan cara dan sebagainya. Mungkin kalau buat biaya itu titik baliknya adalah gini, dia terakhir ya sebelum kita benar-benar oh yaudah kayak gue udah gitu, itu dia nanya gini, kalau gue sampai somehow penghasilan gue gini-gini aja gimana? Dia pernah nanya gitu. Terus gue bilang, oh kalau gue sih, gue prinsipnya gini, gue tahu cowok tuh punya ego gitu ya. Segimanapun suksesnya gue, seberapa besar pun penghasilan gue, even itu besar daripada lu, ya seharusnya gue tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata penghasilan gue lebih besar daripada lu diem aja gitu. Itu gue udah pernah janji sama dia tuh gue tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata itu, karena ya itu gue kerja buat karir gue, bukan buat gue. Terus yang kedua, kita akan hidup dalam tarafnya dia, bukan tarafnya gue. Wow. Iya. Jadi itu salah satu yang bikin gue mes juga sama dia. Somehow kalau penghasilan gue lebih besar, dan ya mungkin ya kalau di medik gitu ya, maksudnya kan lu ada kemungkinan penghasilan gue akan lebih besar daripada dia, gue bilang ya itu as a doctor. Let's hadapi itu lah gitu, jangan ngomong realitanya gitu ya, nggak ibaratnya papaitan iya, gue udah pahit-pahitan, misalnya somehow gue ngerasa mungkin gue penghasilan akan lebih besar daripada, dan besar chance-nya. Berarti kan ada kompromi ya yang dilakukan ada. Dari Karin ke Bram, Bram juga ke Karin. Salah satunya adalah mengikuti standar hidup yang memang disesuaikan sama kemampuannya Bram gitu. Nah, kalau dari Bram ke Karin, kompromi apa yang dilakukan? Komprominya kalau sama Karin lebih ke ketika dia sudah menurunkan standar standar hidup yang memang di-provide oleh keluarga gitu ya, mengikuti apa yang dilakukan sama Bram untuk juga equal nih jadinya gitu. Bukan kompromi ya, berarti effort apa yang harus di Bram keluarin? Ya itu yang karena gue cukup amazed dengan karakter dia yang seperti itu, terima gue apa adanya, istilahnya bahasa
Bahasa umumnya. Bahasa umumnya. Bahasa gelinya lah. Nah, gue harus punya effort yang lebih, jadi untuk equal toleransinya dia gitu ya. Ya gue sih nggak mikir aneh-aneh, ya gue kerja sebaik mungkin. Gue coba tanya dia butuhnya seperti apa. Ya secara nggak langsung juga memang dia cerita, oh standarnya gue tuh dulu kayak gini. Misalkan kalau pakai sendal tuh kita sendalnya jangan jepit ya, sendalnya selop misalkan gitu. Mereknya ini gitu. Mereknya ini. Harganya minimal berapa ratus ribu. Nah terus ya dari situ gue ngerti, oke, gue tangkep, gue tampung dulu apa yang jadi standarnya dia. Ya gue coba nyampe ke situ juga sebenarnya dia. Betul. Sedikit banyak. Adjust, dan itu secara nggak langsung jadi motivasi dalam gua kerja, dalam motivasi gua hidup gitu. Ada satu hal yang harus gua puaskan, harus gua capai gitu. Salah satunya ya cewek. Iya. Nggak gampang loh untuk seorang perempuan gitu ya, karena kami perempuan juga, bekerja juga gitu ya. Dan punya standar hidup yang biasa kami standar udah diterapin karena ngerasa I make my own money, jadi bisa memenuhi standar hidup sendiri. Ketika ketemu pasangan yang mungkin secara penghasilan nggak sama dan sebagainya, mungkin I can relate gitu sama Karin bahwa yang kami cari bukan seseorang yang bisa ini segala macam, tapi fulfill gitu kan, bisa balance dan sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang perempuan itu juga punya ego loh, nggak cuma laki-laki aja. Perempuan juga punya ego loh. Perempuan yang karakternya kayak Karin pasti gitu, yang biasa bekerja, yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini tuh kan harus diredam banget gitu atas nama ini adalah komitmen. Belajar submit ya. Yes, gitu. Ini jadi satu hal, ini perjalanannya akan panjang sekali gitu. Sejauh mana kalian sadar bahwa proses ini tuh akan terus berlanjut. Ketika nanti punya anak atau ketika nanti karirnya mungkin secara karir wise berubah, Karin sudah menjadi dokter spesialis atau mungkin Bram juga meningkat dan sebagainya, pasti akan ada perubahan lagi gitu. Sejauh mana persiapan kalian menghadapi ombak berikutnya? Kalau gue tipe orang yang suka sentil-sentil, maksudnya kayak main karambol ya? Iya. Kalau tahu karambol ya? Tahu. Tahu karambol dari Bandung nggak sih? Betul. Pasti tahu. Yang pakai tepungnya di bedak gitu ya? Dia nggak tahu ya? Nggak sih. Jadi kayak gitu. Gue cukup tahu nanti misalkan 3-5 tahun ke depan tuh gue seperti apa, dan gue selalu sentil-sentil ke dia. Mungkin dia nggak sadar disentil-sentil, dan gue nanya ke dia tuh, kalau misalkan ini paling dekat mungkin kita mau punya anak nih misalkan ya, nanti harus gimana sih anaknya, mau lahirnya di mana nih, rumah sakit mana, mau di rumah sakit, mau pakai bidan, mau pakai dukun atau apa, kita nggak tahu. Makanya gue sentil-sentil sama dia. Nah jadi dari situ gue menyimpulkan, gue harus berpikir sejauh ini. Ya itu sih, dari sentil-sentilan pertanyaan. Tapi sih prinsipnya adalah gini sih, dulu sebelum kita nikah tuh kita bahkan sampai sempat bikin list apa yang bisa lu beli, apa yang boleh gue beli gitu. Oh iya itu. Itu sempat ada obrolan itu tuh jadi. Tapi itu jadi bercandaan kita, karena maksudnya kayak gini loh. Intinya rumah nggak boleh gue yang beli. Gitu. Prinsip. Ya prinsip, ya kan. Kalau mau beli sofa, kayak ini bercandanya ya, misalnya kalau sofa boleh lah 50-50, ntar kan gue pengen sofa yang kayak gitu, bercandanya kayak gitu, gitu. Terus itu dia ada egonya dia di situ. Ya, perempuan, balik lagi, perempuan, laki-laki semua punya ego. Iya, gitu. dan gue menyadari diri gue bekerja, jadi tapi di situ kita memang udah make a kompromi apa yang dia boleh beli dan gue harus mengikuti dia. Tapi sorry, gue juga punya ini, jadi gue punya dream car dulu, ya sampai sekarang juga. Jadi gue kayak gue bilang, saat gue udah punya penghasilan gue harus bisa beli itu supaya ego gue terpenuhkan gitu. Jadi menurut gue nggak salah kalau cewek tuh menuntut egonya sama laki-laki gitu, dan gue meminta dia menerima itu sebelum gue menikah. Tapi sekarang kalau gue nuntut lebih nanti dia balikin lagi, kan dulu kita pernah, oh iya benar gitu. Jadi dulu udah pernah punya deal, jadi gue terikat deal sama dia. Deal or no deal.
Bahkan sampai pernah punya kayak lucu-lucuan itu kayak rumah mau kalau kaya mau segede apa gitu. Itu pernah lah sampai bercanda-bercandanya tuh. Dulu kita sampai pernah sampai detail ya. Jadi gua kasih tahu nih slip gaji gua nih kayak gini nih. Iya pernah. Tahun kedua atau ketiga kita pacaran lah. Lalu kita breakdown apa yang jadi bagian gue. pengeluaran kita dalam 1 bulan. Gaya hidupnya kayak gimana gitu Iya ya. benar-benar. Misalkan Butuh apa, dia butuh apa. Misalkan gue beli Terpenuhi pulsa nggak? nih 100.000, kita tulis. Iya. Kita tulis dan gue ngajak breakdown itu ke dia. Karena pertama gue pengen tahu, oh dia tuh standarnya seperti Berapa? apa nih, secara detail, benar-benar detail. Dan gue pengen tahu gue mencukupinya dengan income gue seperti Iya, itu. betul. Apa yang harus gue turunin, realistis tapi apa nggak? juga yang Gitu. harus dinaikin. Jadi itu udah pernah jadi obrolan. Jadi sekarang Pernah. ya tinggal di recall aja sebenarnya. Kalau keluar jalur kayak tinggal disentil balik lagi. Menarik sih. Tapi intinya bener ya, maksudnya mau man from Venus kayak, mau dari Jupiter kayak, woman from Mars kayak, terserah gitu ya, bahwa setiap orang itu punya standar hidupnya masing-masing gitu ya. Kita memang nggak bisa memaksakan standar hidup kita ke orang lain, terutama dalam berrelasi khususnya dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi it's completely normal kalau misalnya kita berpasangan, khususnya para perempuan gitu ya. Atau mungkin ini banyak yang menganggap ini nggak ideal gitu, kayak perempuannya lebih tua umurnya, atau contoh-contohnya, atau strata sosial lebih tinggi, atau pendapatannya lebih besar dan sebagainya. Intinya adalah kalau emang udah komit ya konsisten aja ngejalanin dan terus menerus. Kalau yang tadi aku lihat dari mereka berdua, mereka tuh punya kekuatan di komunikasi yang baik. Benar. Itu sih. Segala sesuatu Benang diceritain merahnya. ya, Benang sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya. Thank you banget udah sharing semua. Mungkin nggak semua karena pasti kalau diceritain semua detail konfliknya kita bisa berlanjut sampai besok subuh ya. Tapi that's all. Terima kasih untuk kita dapat sesuatu pastinya ya. Keren.